Selamat datang kembali di Okay, in 2, 1, go. This is X Podcast. Let's go. bersama saya Eksa Adgasia dan Saya Agil. saya Kulhak Alis Agil di masih hari yang sama gitu ya. Iya. Di video kemarin. Di video kemarin Setengah syuting hari yang sama masih sama, baju yang sama, baju ke orangnya sama gitu dan kan. semuanya masih sama. Tidak ada yang berubah. Syuting dari yang sama, baju sama, muka sama, Jam-jaman beda. jam beda. Jadi kali ini materi yang dibahas nih yaitu kelanjutan dari materi yang sebelumnya atau video yang sebelumnya gitu kan. Ya. Kelanjutan dari PDKT. KT. Ya, setelah PDKT menuju menuju rangkaian-rangkaian. rangkaian yang direncanakan sebelum melanjutkan ke situ gitu kan. Ya. Jadi jadi habis PDKT ini biasanya menjalin suatu hubungan yang lebih serius. Iya. Biasanya Masuk hubungan ke fase yang lebih serius. Biasa disebut nih apa ya? Pacaran. Apa yang ngebuat orang tuh mau pacaran kira-kira? Kalau kau? Kalau aku mungkin karena suka, karena sayang, karena tak ingin dimiliki orang lain. Karena sepemikiran, Ya, sefrekuensi biasa kata orang. Tapi biasanya kalau sefrekuensi itu biasanya tak tahan lama sih. Oh, karena monoton jatuhnya. Bukan monoton. Apa? Kalau satu frekuensi lagi, tak mungkin deh seumur hidup satu frekuensi cowok sama cewek. Maksud lo? Satu frekuensi kan kataku satu yang hubungan satu frekuensi. Ujung-ujungnya pas dari suatu saat ada yang satu frekuensi lagi sama dia. Oh gitu, jadi kayak ada orang baru lagi satu frekuensi. Mungkin frekuensinya sama, fisiknya beda. Fisiknya beda. Tapi satu frekuensi tetap. Oh gitu, betul juga ya. Jadi tidak harus satu frekuensi. Iya. Okay. Jadi Harus beda frekuensi tapi dengan hati yang sama. satu tujuan, beda pendapat, beda Iya. frekuensi. Biarlah beda pendapat, tapi satu tujuan. Yang satu frekuensi kamu, satu tujuan kamu sama, Jadi, satu frekuensi sama. Ujung-ujungnya ada yang sama. Jadi pemikirannya beda tetap disatui gitu ya. Iya. Lebih ada tantangannya. Iya, ada tantangannya gitu. Jadi pacaran ini biasanya disebut suatu hubungan yang serius atau suatu hubungan yang akan bisa dibilang serius, geng. Iya, seriusnya dalam tanda kutip. Iya, dalam kutip ya. Biasanya orang pacaran itu untuk menuju ke suatu hubungan lagi yang jenjang lebih serius. Yang lebih serius. Yang serius tuh ya tau lah kamu dah. Iya, nikah kawin. Nikah aja lah. Kawin dulu baru nikah. Kawin dulu baru nikah. Itu lain lagi tuh. Nah, jadi biasa pacaran ini disebut juga suatu hubungan lah ya. Ya, suatu hubungan antara yang dihalalkan kaum muda. Dengan segala cara dihalalkan. sebagai pacaran itu. Iya. Suatu hubungan antara dua insan, anjing bahasa tingginya. Dua insan yang berbeda jadi satu. Suatu hubungan antara cowok dan cewek gitu kan. Setelah melalui masa-masa perjuangan di PDKT, masa-masa perkenalan di PDKT gitu kan. Ujung-ujungnya pacaran. Pacaran 2 hari betul. PDKT lama-lama pacarannya 2 hari seumur jagung. Aduh. Nah, jadi dari pacaran nih apa menjadi suatu tolak ukur kebahagiaan orang atau tidak itu Tergantung orangnya sih. Kalau orangnya merasa pacaran bahagia, ya bahagia. Kalau tidak ya gitu. cuman. Tapi kalau misalnya tidak bahagia, apa dia pacaran? Setidaknya kan dia ada rasa gitu dah. Tapi tak bahagia. Dia tak bahagia. Jadi ngapa pacaran kalau itu? Mending tak usah sama sekali. Tahu kan ada orang kayak gitu. Biasa faktor kasihan. Iya. Kayak Faktor kasihan, faktor habis itu dia sudah terlanjur pacaran, dapat dia nyakiti hati orang. Biasa kan faktor kasihannya kayak sudah berjuang gitu. Terus lagi rasa. Jadi balas budi. Iya, balas budinya pacaran. Dibalas. Jadi pacaran kayak gitu ya, rasa kasihan. Masih sering kayak gitu ada. Gak tahu aku.
Kau apa yang kau tahu? Orang yang membuat takaran atau tolak ukur sebagai suatu bagian dari hubungan pacaran ini 50-50 lah gitu ya. Iya. Tergantung dari orangnya. Tergantung orangnya, dari, sifatnya, manusianya seperti apakah manusia itu. kalau memang seandainya bisa sepemikiran kita tadi kan, walaupun beda pendapat tapi bisa saling melengkapi gitu kan. Nah, itulah yang suatu hubungan yang baik yang bisa dijadikan jenjang serius. Aku udah tahu, aku udah sampai ke sana. Iyalah, kau hukum. Kau lah yang tahu, aku udah tahu. Nah, kalau tadi misalnya kita ngebuat suatu hubungan pacaran nih sebagai tolak ukur kebahagiaan, betul ya? Jadi kalau misalnya kita betul gitu kan, kayak pacaran nih sebagai tolak ukur suatu kebahagiaan bagi cowok cewek gitu kan, menjalin hubungan. Biasanya kalau sudah bahagia nih gitu kan, kayak semua aktivitas hari-harian itu bisa diceritai gitu kan. Kayak ada masalah apa lah gitu, pasti kebanyakan orang cerita ke pasangannya masing-masing gitu kan. Nah, berarti bisa juga kita sebut kalau pacaran ini bisa jadi tempat keluh kesah kehidupan, kayak keluh kesah kerja apa, kuliah apa, sekolah apa, keluh kesah baring-baring gitu. Masuk SD milih yang mana, SD-nya bingung. Saat masuk SD sudah pacaran, tak masuk. Jadi kalau dari SD milih SD mana dari TK pacaran nih kau nih? Iya. Dah masuk. Kan TK 7 tahun sekarang. 6 tahun. Ya mau ki pacaran TK kau nih? Bisa juga udah kelas 1 SD udah masih pacaran. Kalau SD ya oke. Kalau TK kayak tidak lah TK. Itu terlalu kelewat batasnya kalau TK terus mulai pacaran. Mana tahu kan. Zaman sekarang itu tuh anak artis kau nih jodohi cuman. Si ini jodoh semua anak artis ini. Alah, bullshit. Jadi sultan. Terlahir sultan. Anak yang itu gue nih. Nah, jadi apa nih keluh kesah yang diceritai gitu kan, biasanya yang sering punya keluh kesah nih, bukan biasanya sih, dari pihak orang yang belajar sama pihak orang yang kerja tuh pasti ada juga keluh kesahnya gitu kan, tiap hari gitu kan, di berbagi cerita, berbagi cerita ke pasangan. Biasanya minta pendapat, minta semangat, apa kayak cuma sekedar ya aku punya keluh kesah nih, kau dengari be gitu kan, biasa rata-rata orang kayak gitu loh. Iya biasanya. Nah tapi kadang kita ini juga bingung, kayak sebagai cowok gitu kan, cewek nih dia biasa kalau cerita tuh ada dua hal, faktor, bukan dua faktor, kayak apa ya, dua apa ya namanya ya, bukan dua hal, kayak dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama tuh dia cerita memang untuk goblok. Jadi dua apa, cewek ini cerita biasa tentang keluh kesah tuh ada dua kemungkinan gitu. Nah, kemungkinan pertama ini biasanya kalau dia cerita tuh minta pendapat atau kayak minta tanggapi, minta pendapat, minta semangat lah gitu kan dari orang yang disayang gitu kan. Kayak mana kau nanggapi tentang cerita aku kayak ini, kayak mana kau tanggapi ya, misalnya gitu kan. Aja bilang. Nah yang kedua ini biasanya cuma pengen mengeluarkan isi hati. Keluh kesah dia. Keluarkanlah isi hati. Jadi kita nih sebagai cowok gitu kan cuma sekedar ngedengari be gitu. Iya. Cowok tuh pendengar, bukan penasehat loh. Nah itu maka aku bilang ada dua kemungkinan. Kita sebagai cowok ini kadang masih bingung gitu. Biasanya dia dikasih pendapat lah, kasih pola pemikiran kau tentang masalahnya kayak mana, misal cari conclusionnya, cari jalan keluar dari masalah. Mungkin kau kasih motivasi anjing. Ya aku udah tahu kan aku bungol soalnya. Kau pasti kan aku lah. Ya, jadi kalau misalnya kau kasih motivasi tidak masuk bangsat. Nah, gimana kalau misalnya kau bilang kau kasih motivasi ke cewek kamu kalau ada masalah? Biar dia termotivasi menyelesaikan masalahnya.
Aku punya cerita nih tentang kayak gini. Jadi bos aku tuh kayak gini minta motivasinya dong, anjing dong. Iya. Tak masuk minta motivasinya itu tak masuk. Coba kasihan orang kalau cerita tuh kan, aku punya masalah di tempat kerja aku atau di kampus di sekolah aku kayak gini entah dari tugas entah dari pekerjaan itu kan. Kalau menurut kau kayak itu kan kayak mana lah apa jalan keluarnya, apa kayak mana tanggapan kau? Pasti orang rata tuh kayak gitu minta minta motivasi dong. Kalau dijawabnya kalau yang tak suka tak usah dijalani, kalau suka jalani. Nah, tapi kalau misalnya tidak suka kau nih, dia otomatis hilang lah penghasilannya. Nggak apa lah, kan bisa cari yang lain. Carilah hobi yang menghasilkan. Ya kayak itu bukan Quotes by Agil ya. bukan cari minta motivasi ya. Bukan, motivasi kan sudah tadi. Minta motivasi dong. Itu kan saja sih. Kata Mario tuh. Ada minta pendapat, minta motivasi. Nah yang kedua nih, yang tadi kau bilang kan, dia cerita tapi cuma pengen didengari. Tak usah kamu usah ngebacot, kamu dengari biasa itu dia gitu. Ya, tak usah kamu potong sepatah kata pun dari dia. Jadi kalau dia cerita tuh dengari be gitu kan. Biasa ceritanya diketikan kalau di ngomong apa depan-depan apa ketemuan tuh harusnya jarang orang cerita kayak gitu ya. Jarang. Maksudnya tetap ngetik. Iya. Ngetik WN. Nah jadi kayak gitu. Nelpon. Nah itu kadang yang masih sedikit membingungkan, tapi entahlah untuk kamu yang pro nih kan. Iya, pro hal. Orang-orang fuckboy kan, mana tahu Ya, kan. kalau orang fuckboy paham tuh dia bisa masalahnya. membedakan gitu Bisa kan. membedakan mana Mana jadi yang untuk jadi pendengar, mana jadi untuk motivasi. penasihat, motivator. Banyak bisa tuh fuckboy Aduh. biasanya bisa. Apa biasa motivasi apa ngasih quote senja. Coach senjanya nggak lah, aku udah tahu, aku kan anak senja geng. Mana tahu. Biasanya anak senja nih identik dengan hujan, sunset, kopi, duduk santai di sore hari, menghirup secangkir kopi. Buat snap. Tak masuk akal, kopi, senja, Snap. Memang otak anak senja nih kemana-mana bisa menyatukan semua. Bisa menyatukan semuanya. Itulah hebatnya otak anak senja daripada otak anak-anak. Otak anak senja dengan otak anak-anak ya beda lah, jelas kau nih. Jadi tadi membedakannya itu juga cukup sulit. Ya kalau kamu mau ngasih tahu cara membedakan, tulis di kolom komentar. Jadi tahu cara membedakan. Berbagi cerita, berbagi berbagi pengalaman. Ciri-ciri orang minta pendapat sama ciri-ciri orang orang minta didengari. Kecuali dia bilang memang kayak aku nak minta pendapat kau atau dengari dia tuh jelas tahu itu kan. Iya, kadang tuh ini enggak langsung ngomong. Kadang tiba-tiba aku nak cerita aja dia udah tahu. Pada zaman dahulu katanya. Itu dongeng. Cerita. Kan cerita dongeng. Iya juga sih. Nah, kau nih sama minta motivasi. Kata Mario Teguh, the best of the best. Mulai kemana-mana. Nah jadi sudah tadi membahas tentang kesusahan mencari membedakan antara minta pendapat sama minta pendengaran. minta pendengaran. Budek dia macam budek anjing. Jadi minta pendapat sama menjadi pendengar yang baik dan benar. Ya iya. Tapi apa betul ya kalau kata orang tuh kayak setiap orang yang pacaran tuh bisa melupai kawannya gitu? Biasanya sih iya. Biasanya kayak banyak orang kan, aku pacaran dengan ini pasti kadang kau pacaran awas kau ngumpul kawan kau kata awas kau tak pernah lagi ngumpul nongkrong ternyata orang kayak itu tak biasanya. Nah, tapi apa emang iya kayak itu apa emang iya Tidak tahu, tergantung sih, tergantung apanya dulu nih, tergantung orangnya, tergantung orang yang pacarannya apa tergantung si pacar si pacarnya misalnya si pacar A mau keluar, enggak masuk gini, si pacar B tak boleh,
Selingkuhannya boleh. Cuman Kok jadi selingkuh si anjing? oh tidak ya. Nah, kan misalnya ini suatu tongkrongan A, si A nih anggapnya cowok Nah, pacaran sama si B ini cewek, mungkin cowok bukan pacaran kan, tapi entah kalau si sama cowok pacaran gitu iya, kan. tak mungkin. Nah jadi biasanya kalau ada apa ni kan cerita lah sama tongkrongan dekat sama siapa apa baru jadian sama siapa gitu kan, si anggapnya si A ni cerita ke tongkrongannya gitu. Terus dia ngomong kayak aku baru jadian sama si B gini ya, gitu banyak lah. Banyak gitu-gitunya. Jadi terus kata tongkrongan si A nih biasanya kayak orang kan ngasih tidak ngasih selamat juga sih, cuman kayak ya kayak gitu lah, kamu tau lah kan kayak mana Ya, kalau paham orang lah kamu. baru jadian tuh kan kadang PJ. minta pajak Pajak apa. apa? Iya, Pajak bumi mak, bangunannya tak bayar, nak pajak tahu jadian. PBB beda tapi pajak jadian be kamu. Iya. Nah, jadi kayak biasanya kan oh sudah punya pacar, kayak awas be kalau punya pacar jarang Ngumpul. nongkrong apa kayak lupa sama kawan, biasanya sebelum pacaran sering ngumpul apa gini-gini. Pas pacaran tak pernah. Nah itu jadi apa emang betul gitu kan, setiap orang pacaran tuh rata-rata melupai kawannya gitu. Kalau menurut kau? Melupa itu tidak. Nah, Setidaknya kan itu memprioritaskan pacarnya. Iya. Memprioritaskannya ini kayak mana dulu nih? Ada yang prioritas ke 100% sama jangan lupa kawannya lah kau nih. Tak lah, dia tak bakal lupa sama kawannya, dia bakal ingat. Pas putus. Tak lah. Tidak. Cuman ya dibilangnya. Nah, kayak mana? Gimana, Ayo semangat. Ngejar AdSense. Itu pacaran. Ah, Itu memprioritaskan suatu hubungan. oke, masih masuk akal, make sense. Terus Ya kalau dia tak ada ngumpul, tergantung si cowoknya lah. Kalau si ceweknya boleh, ya tergantung si cowoknya lagi. Kalau emang dari ceweknya tak boleh, ya terserah cowoknya mau ngikuti itu apa itu. nah, kalau misalnya kan kita anggap dalam posisi si cewek ni tidak ngebolehin nongkrong si cowok. Nah, berarti kalau tak nongkrong si cowok ni dianggap ngupi kawan. Kalau dia nongkrong, dia Tak memprioritaskan cewek. nah, jadi kayak mana nih si cowok ni dalam keadaan kayak ini dia mentingi si cewek ni. Mentingi tidak lah. Dalam hubungan tuh dia macam mana? Ya, coba macam lah teguh nih ya anakku nih. Kan maka kata aku bilang kalau si cewek ni tak ngebolehi kayak Ya kalau apa, emang ngekang. untuk tujuan hubungan tuh emang lebih jelas, ya prioritaskanlah cewek. Lo nanti kau nikah sama bini kau kan sama kawan kau. ya, Kecuali emang hubungan cuma pacaran, ibaratnya pacaran masih ibaratnya belum ada jenjang ke pernikahan lah, enak sama kawan aja lah. iya kan tadi aku bilang awal jadian. Awal jadian. Emang kalau jadiannya untuk serius ke depannya, ya prioritaskan cewek. Kalau emang ibaratnya belum ada untuk planning ke depannya sama cewek tuh ya kawan aja lah. Nah, Kalau belum nikah kawan kau juga balik. nah, maka aku bilang kan tadi kan kayak mana posisi si cowok nih, kayak harus memprioritaskan ceweknya apa tetap ada waktu untuk kawannya. Gimana si cewek ini kayak ngekang gitu, jangan Tergantung suatu hubungan dia lah lagi. Nah, Kalau hubungan dia serius, memang nak ke jenjang pernikahan, ya pilih prioritas cewek lah. jadi kawannya lupai. Nah, Iyalah. Loh, dia rumah tangga sama ini kok itu. Kan kawan kan lagi bisa udah nikah tak mungkin lah dia itu lagi kita nikah tinggal kamu main ke rumah. oh gitu. Kalau enggak nikah, kalau emang enggak ada untuk tujuan ke depannya untuk nikah, ibaratnya cuma untuk pacaran ada tuh cuma untuk pacaran, tak ada nak nikah. Milih kawan aja lah, ngapa kamu mentingin cewek? Toh kamu udah ada nak serius juga. Toh nanti kamu ditinggali, kawan kamu ninggali, sedua-duanya ninggali. Iya juga betul. Nah, kalau biasanya ada suatu kejelasan dalam hubungan, ya pilih suatu kejelasan dalam hubungan lah. Toh kawan kamu juga tak bisa nyari cewek yang baik dan benar. Ada teguh. Yalah, tak semua orang bisa cari. Ya menurut misalnya kau nih nyari, menurut kau bagus, belum tentu menurut dia bagus. Dah lah kau nih biarlah sama kami kami cari cewek. Nah, kau cari, kau bagus. Ini bagus gini nih. Tapi di orang ini, tak cocok. Lah susah lagi kan nyari yang satu macam yang dia ninggali demi kawannya tuh.
Ibaratnya yang udah nak serius, sudah ibaratnya tinggal sebulan lagi lah, apa 5 bulan lagi, apa setahun lah paling lama. Toh ninggal itu demi cari yang abal-abal. Kawan tuh, kalau emang kawan, nggak ada kata ninggali. Kita tuh memprioritaskan kehidupan masa depan daripada kehidupan yang bisa dijalani terus sebelum meninggal. Setidaknya tetap ada waktu untuk kawan gitu, maksud aku gitu. Ya ada lah waktu, kan ada grup. Kan ada grup. Jadilah setidaknya kita masih berkomunikasi walaupun belum tatap muka. Jadi bagi kau ada kayak merasa apa? Tergantung situasi dan hubungannya. Tak masalah seandainya cewek, misalnya bahasinlah cewek kau siapa, bukannya sekarang gitu kita ibaratkan kayak tak bolehi keluar apa nongkrong sama kawan-kawan itu. Ya aku tanyalah hubungannya serius apa tidak. Bahwa tetap ada dia pertanyakan ya, bukan langsung terima mentah-mentah gitu. Iyalah kalau ibaratnya tergantung lah, emang dia emang ibaratnya bukan nanya langsung kau emang nak nikah sama aku, tidak lah, kode lah jawabannya. Kita harus tahu jawaban dari cewek tuh, dia nerima apa tidak, dia mau apa tidak. Kalau masih mikir oke lah, masih nak pacaran berarti tuh tak usah kamu prioritaskan kawan kamu Masih jangan 100% ke dia iya. gitu. Soalnya dia bakal ada suatu saat jika ada yang lebih dari kamu, dia bakal ninggalin kamu. Toh kamu ditanda nikah sama kamu, udah kamu kode-kode. Kau ini curhat anjing namanya. Nggak lah, aku tak curhat, aku tuh pasti. Nah berarti memang apa ya, kalau misalnya lebih serius lebih serius berarti prioritaskan ke Ya, pasangan masing-masing. Iya. Tapi kalau misalnya belum ada jenjang serius, masih kayak ya anak muda biasa Ya, pacaran anak muda, gitu. iya. Jangan terlalu diprioritaskan gitu kan, sampai lupa sama kawan gitu. Tapi tetap komunikasi. dan tidak menutup kemungkinan kalau orang pacaran ini masih bisa lupa sama kawannya gitu kan. Iya, dia tak bakal lupa. Toh kawan nomor 1. Nah, macam pun ya gini ya jadinya. Ya, Pada teguh jadi seperti ini, guys. Kalau kita pacaran, kalau kita tidak serius, kita ke kawan aja. Kenapa ke kawan? Karena suatu hubungan itu kalau tidak serius ya bakal hancur. Kalau hancur tuh kita balik ke kawan. Kalau hubungan tuh serius, nikah nih. Seandainya juga kawan tetap mau kawan sama kita, toh masih ada keluarganya, masih ada abang, adik, cucu, cici-cici itu kan banyak. Kan itu bisa jadi kawan. Kalau misalnya pacaran nih, tak ada jenjang serius. Toh kamu memprioritaskan satu wanita yang belum tahu pastiannya, dan dia belum tahu mau sama kamu itu cuma sekedar entah karena perjuangan kamu, entah karena kasihan kamu, tapi kamu ninggali kawan. Toh dia ninggali kamu sama siapa? Sama keluarga. Toh kamu berkawan sama keluarga, emang kamu bisa ngomong bebas sama keluarga depan keluarga kamu dewek? Tidak kan? Nah, jadi maksudnya tuh ya tergantung situasi dan hubungan kamu. Kamu yang nonton. Tak jelas tidak, aku tak ngerti. Intinya Dia ngomong dia tak jelas, orang ngedengarin tadi. intinya tuh Sesuai kondisi keadaan. sesuai hubungan kamu lah. Kalau emang kamu nak serius lillahi ta'ala dunia akhirat, ya prioritaskanlah yang dunia akhirat kamu. Kalau kamu belum masih nak have fun, nak fuckboy kalau masih pacaran sama itu fuckboy. Jangan lupa kawan kamu gitu ya. Iya, jangan lupa kawan kamu. Tengoklah, rata-rata fuckboy tak ada lupa kawan. Tahan boleh ceweknya demi kawan. Nah, itu namanya fuckboy. Ya apa jangan keluar ya, iya tiba-tiba keluar. Nah, kalau jangan kasih tahu cewek aku keluar gitu juga. kalau orang berprinsip yang macam mana pun nak marah, nak berkelahi macam pun pasti dia bilang. Tahu walaupun habis itu kelahi dari keluar enggak masalah. Karena namanya udah serius, dia tak bakal ninggalin kamu. Nah, itu aja. Kecuali kamu tuh masih main-main, kamu berbual, pasti dia ninggalin kamu. Betul. Jadi seharinya tergantung keadaan ya. Keadaan dan Itu bagi sikon. aku sih, bagi kamu udah tahu aku. Sikon. Kalau bagi aku sih kayak gitu sih. Jadi Kalau
kalau sikon memungkinkan untuk prioritasi ke pasangan. Kalau Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan 50 apa 70 30. iya, pokoknya itu Pokoknya harus jangan 100%. Kalau 100% sudah pasti mengantuk, 90% lah. Enggak lah, 10% itu keajaiban Tuhan lagi. Tidak jodohkan kamu. Nah, jadi prioritaskanlah yang 90%. Kalau masih 50-50, 70-30. Ya, kawan kamu jangan lupa kawan gitu ya. Iya. Kenapa mabar kamu? Ketimbang kamu kayak, oh aku punya pacar, untuk apa lagi aku ingat kawan, sedangkan pacar aku bisa jadi kawan aku, Iya. bisa kemana-mana sama Bisa dia, sama aku, cerita sama dia dia. ini, tiba-tiba kamu putus sama balik ke kawan kamu, otak kamu di mana? Nggak ada otak. Sudah punya pacar, lupa kawan, pacar putus balik lagi ke kawan. Jadi prioritaskanlah yang paling penting. Yang paling penting, bukan berarti kita walaupun Anggil tadi lebih cenderung ke pasangan, tapi bukan berarti Dia lupa sama kawan. iya, jadi sesuai kondisi Sesuai kita lah. kondisi. Kalau kita yakin sama pasangan kita, ya oke gitu kan. Kalau masih ragu apa dia ragu gitu kan, ya jangan terlalu itu nian. Biarlah dia ngekang macam mana. Ya toh dia sayang, dia tak bakal ninggali. Kalau dia ngekang, kita tak izin, dia marah, kita keluar dia marah. Itu berarti dia tak ada serius. Karena kan orang tuh biasa kan nak dikekang kayak mana pun, kalau niatnya selingkuh. Kalau nak dilepas sih kayak mana pun, kalau niat setia. Basi. Tapi memang kayak gitu lah memang kenyataannya. Kalau kenyataan sih sah. Mau dibebasin selingkuh. Iya. Kalau dikekang kalau memang selingkuh juga. Kalau dikekang tuh tergantung orangnya. Kalau emang setia. Kalau emangnya selingkuh. Kalau dibebas itu tak dijamin si orangnya setia. Jujur lah. Pakai secara logika. Tak dibebasi ya. Tapi dibebasi dalam artian kawan, kayak pergi keluar ngumpul sama kawan gitu, bukan kebebasan ngecek sana sini bahasa. Kan tadi kebebasan. Tadi kita kebebasan kita bahas tadi kan dari awal ngumpul gimana? Kalau kebebasan cek sana sini itu tuh. Nah, kan kalau secara logika Kebablasan namanya gue pakai kebebasan. tahu mungkin kan dari chat tuh cowok kan? Ya lah, cowok banget apa dekat sih udah di chat juga pasti kan? Iya, pasti. Jadi kalau cowok kamu tuh bilang tas chat cowok tuh wajar lah. Kalau cowok kamu ngecek cewek-cewek kan wajar, kamu cemburu wajar. Kamu stalking IG kan semua cewek itu kan. Iya, kamu stalking. Kamu blok. Langsung blok. Jadi memang sesuai sikon lah ya. Iya. Jadi jangan jadi orang yang punya pacar lupa kawan, putus dari pacar balik lagi ke kawan gitu. Jadi sesuai sikon, situasi dan kondisi. Lagian juga kadang orang yang baru kayak kalau kamu baru pacaran juga jangan langsung ke cewek kamu. Ya, kalau orang baru pacaran kayak gitu rata-rata memang baru merasakan yang namanya pacaran. Kan jatuh cinta. Tak basi geng jatuh cinta basi. Jatuh cinta tuh setiap hari, bukannya awal weh. Iya, maksudnya kan ada orang beberapa orang yang baru merasakan namanya pacaran. Biasanya yang baru merasakan tuh yang lebih biasanya kayak gitu. Lebih ke arah sana walaupun dia sebetulnya tidak tahu maksudnya kemana gitu. Ke arah tujuan. Jadi bisa kawan itu bisa dilupainya. Ya itu salah ya guys, itu salah. Dan juga kadang beberapa orang juga yang baru bukannya baru, yang lagi jatuh cinta, yang lagi bunga-bunga pret, yang lagi kasmaran gitu kan biasanya lebih sombong. Ya, sama-sama. Lebih belagak. Belagaknya bukan berarti belagak kayak memamerkan harta kekayaan. Tapi kayak kawan yang ngechat itu kadang tidak dibalas. Padahal online gitu kan. Yang belum pacaran tapi lagi jatuh cinta. Tapi dia belum pacar tapi lagi jatuh cinta biasanya. Udah sombong amat. Jadi kayak merasa, oh aku sudah di ini jadi sudah ada kawan chat. Kawan chat kamu tuh cuma chat kamu. Jadi karena ada rasa sombongnya, ada rasa belagaannya gitu kan kadang di chat. Bukan kawan kita gitu kan, tapi kebanyakan rata-rata. Kitanya kayak banyaknya pengalaman dia rata-rata ngomong kayak itu Ya kau lah banyak pengalaman. Aku rata-rata aku sering ngomong gitu dari beberapa video. Dari semua video kan rata-rata banyaknya pengalaman aku nih. Padahal kemana-mana, padahal tinggal di Jambi lah. Jambi Tungkal Mendahara. Siapa Mendahara?
Mah, bukan terakhir deh. Lain siapa mendahar deh kau nih. Oh, enggak ada. Itu solikin. Solikin dalam mendahar. Iya. Nah jadi memang kayak itu banyak orang ngomong juga. Ulang lagi. Yang baru jatuh cinta tuh biasa ternyata agak sombong gitu. Bisa Enggak apa-apa jelek, yang penting sombong. Nah, kau ada lagunya. nggak nyanyi kau. Jadi ngapa gitu ya? Tanyalah pada dirimu. Aku udah pernah masalahnya. Juga udah pernah. Pernah dah aku udah pernah kan? Udah. Tapi kau udah pernah nongkrong? Karena memang aku udah pernah ngumpul. Emang kamu mau aku bayar gratisan? Ya kan setidaknya nongkrong be gitu. Kamu- Blok. Tak ada kamu ke kamu tuh. Nah, aku datang langsung bayar 2.000 mana mau. Dua. Nah, jadi kayak gitu ngapa gitu kadang Kalau orang kamu bingung. kalau aku bayar 2.000 mau ngopi. Minum es kosong aja lah kau. Itu kok bercakap malah liur gitu. Toh kalau ngumpul toh cari yang mau bayar. Jadi ya itu masih menjadi suatu pertanyaan kenapa beberapa orang juga yang kayak baru jatuh cinta nih sombong. Tidak tahu juga bro. Enggak tahu. Tanyalah pada dirimu sendiri. Hanyalah sama diri kalian yang merasa itu. Ya, janganlah sombong jika suatu hubungan belum jelas. Sidi Mario Teguh. Kon. Nah, jadi mungkin ya itulah materi yang kali ini kan kelanjutan dari PDKT. Jadi ya itu pacaran. PDKT ke pacaran Pacaran, langsung ya putus. ada lagi sirkulasi. Jadi video kita ini kayak bersambung. Parete. Bukan P berempat lah. A R T. Nyambung dari Ya lah berpart tuh nyambung kubu. Part 1, part 2, part 3 nyambung enggak? tapi kan kalau pas 1, part 2, part 3 tuh satu mati, satu judul, satu tema ya tuh pokoknya. Iya. Ya pokok intinya nyambung dari PDKT ini ke ini, Ke pasti terus pacaran, ke yang itu, ke ke yang pasti itu lagi, ke yang itu putus, lagi. ke pasti nikah, ke pasti Kau jodoh. sudah putus nikah kau nih. Mau nikah dulu putus. Enggak lah, putus dulu lah. Putus pacaran jadi Putus pacarnya jadi nikah. Oh, Nah, gitu. kau Betul. Aduh. Nah, jadi mereka itu Kalau enggak langsung aja pacaran setelah nikah. Hah? Pacaran setelah nikah. oh iya, yang Oh iya. Apa? ya yang itu ya. Yang ditembak lewat DM. Kenal tidak tembak lewat DM nikah langsung. Kan langsung. Hebat tau. Masa Indomie tak bisa goblok. Dasar goblok. Kamu goblok kau tahu juga. Nah, setidaknya kan viral. Mau viral, kamu gara-gara viral be taunya. Iya, kalau tak viral tak tahu. Bersih lagi tuh aku juga kayak. Tak laku. Tidak, maksudnya sama cewek aku kan. Tak laku. Siapa nak tengok kau viral dengan cewek kau? Cewek kau ada masa Indomie lagi lah, malu rasanya. Dia artis. Tak bisa masak air. Jadi kalau orang bisa masak Indomie itu bisa saya juga. Iya. Jangan lupa saksikan video-video apa Selanjutnya ya, materi selanjutnya dari video podcast. Karena apa? Because I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire and set night light to a girl. Opa. This is Egg X Podcast.